Ini eksekusinya gimana ini eksekusinya? Eksekusi Pak, Bambang Pacul eksekusinya gimana? Itu aja. Ini ada pasal, gimana ngatasinya? Begitu aja. Wah ini susah diatasi. Kalau begitu kita pakai abolisi amnesti. Modar gitu. Begitu. Itu kalau nggak Korea nggak akan bisa mikir kayak gitu bos. Berarti Pak Prabowo Korea dong Pak? Bukan Pak Prabowo lah. Pak Prabowo lahir ceprot tuh orang kaya raya, bapaknya profesor doktor bos. Nggak bisa. Ini pasti Korea yang punya pikiran kayak gitu. Nggak mungkin bukan Korea. Uji bersama antara DPR dan pemerintah. Itu aja contoh aja. Baik. Tapi ada 15 saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Demak. Oke, kita selanjutnya masuk ke pimpinan MPR. Ada Pak Bambang Pacul yang juga ahli konstitusi ya, terutama konstitusi partai, konstitusi PDI Perjuangan. Silakan Pak Pacul. Pak Hari mau komentar dulu. Ya, terima kasih Mas Moderator. Adik-adik saya yang mahasiswa, ini supaya dikau paham Adinda. Di sini ini yang hadir ini adalah para pemikir yang luar biasa. Pak Jimli itu hobinya baca buku, Diko baca WA. Kontras. Beliau bicara substansi, Anda bicara judul, kontras lagi. Gitu loh. Beliau menyukai kata-kata yang berbau hukum, Diko kata-kata yang beruna untuk asmara, lain lagi. Kan demikian, Adinda sekalian, Pak Jimli, Pak Jakob ini senior saya, Pak Saldi Isra, Diko sering lihat di TV, terus menerus. Ada senior saya, Pak Sampurno, namanya dulu Sampurno, tapi yang benar adalah Baharudin Aritonang. Itu adalah aktivis mahasiswa, HMI. Ya, aku GMNI, di HMI. Waktu itu, iyo. Di Gajah Mada sana, Gelora. Pren, tapi ini pren juga, pren. Nasibnya beda. Beliau aktivis tapi suka mikir. Pegangannya Gelora mahasiswa, koran mikir terus. Beliau ini juga mikir terus. Jadi cirinya orang mikir terus Adinda sekalian, itu adalah bicara sejarah. Pak Pataniari mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah dari lama. Melalui maklumat kemudian UUDS dan seterusnya panjang. Nih ciri. Pak Saldi Isra juga bicara masa lalu, Pak. Kalau mau bicara perubahan Undang-Undang Dasar 45, jangan hanya diringkas. MPR ini gimana? Kok cuma diringkas dalam satu naskah? You are wrong. Yang benar satu persatu perubahan dari tingkat tahap ke tahap harus dibaca. Nih, beliau. Pak Yakob Topik sama bos, sejarah. Ini bicara sejarah, bicara masa lalu. Begitu. Tetapi yang terkandung di dalamnya tidak sekalian adalah kontradiksi yang terjadi. Sehingga didapat sintesa kata-katanya. Beliau sangat indah di dalam merumuskan kata-kata. Pasti. Aksaranya pasti cetak. Undang-undang itu urusannya adalah urusan aksara. Nah ini jago semua dalam hal peraksara. Lah Bambang Pacul Korea ditanding kayak begini. Terlalu jauh bos. Jauh, kejauhan pikirannya kejauhan bos. Jadi saya tidak sebanding dengan Pak Saldi Isra. Kalau bicara soal hukum, soal penyusunan konstitusi, nggak ada berat bos. Mahkamah Konstitusi pegang rumpun kuasa legislatif, eksekutif, ya kan? Masih juga yudikatif beliau ini, pegang 3 rumpun kuasa, takut sama beliau. Gimana takut? Tewas.
sekarang. Nanti kalau pensiun nggak tahu saya Pak. Gitu. Pak Yakob Tobing, Mr. Ambassador dulu. Jadi udah pensiun dulu menjadi caleg di Jateng 7 dari DPR. Tapi belum sampai dilantik, sudah dilantik menjadi duta besar. Masuk Mr. Ganjar Pranowo PAW-nya. Kan begitu nih. Apal juga saya orang lama. Sejarah juga itu. Sejarah, tetapi tidak dialektis. Ini hanya bacaan aja, enggak dialektis ini. Kalau MDH kan dialektis harus, ini enggak. Jadi ini hadirin sekalian, usulan perubahan hampir pasti. Karena yang tetap itu ya perubahan itu. Tetapi MPR sangat menyadari itu kewenangan MPR pasal 3 bos. 3 tugasnya. 1, melantik presiden dan wakil presiden. Nih orangnya pernah melantik. Itu juga. Pak Rusikiranya melantik juga Pak. Mana tahu Pak. Pak Rusikiranya ini senasib dengan Bambang Pacul. Ini Korea melenting Pak. Korea melenting, dia sudah melenting dulu di ekonomi, pegang pesawatnya 700 biji, masuk ke politik, seling beliau. Coba tanya sejarahnya. Ampun, sejarahnya beliau ini udah tahu nanti pesawat yang akan mendarat yang mana dulu. Wong tukang ngecap, izin lah, boleh ya Pak? Jangan. Oh nggak boleh. Intinya beliau Korea lah. Itu aja. Iya Korea asli. Beliau sling naik ke atas. Itu kalau disuruh baca buku pasti malas. Ini eksekusinya gimana ini eksekusinya? Eksekusi Pak. Bambang Pacul eksekusinya gimana? Itu aja. Ini ada pasal. Gimana ngatasinya? Begitu aja. Wah ini susah diatasi. Kalau begitu kita pakai abolisi amnesti. Modar gitu. Begitu. Itu kalau nggak Korea nggak akan bisa mikir kayak gitu bos. Berarti Pak Prabowo Korea dong Pak? Bukan Pak Prabowo lah. Pak Prabowo lahir ceprot tuh orang kaya raya. Bapaknya profesor doktor bos. Nggak bisa. Ini pasti Korea yang punya pikiran kayak gitu. Nggak mungkin bukan Korea. Korea 1 step di dalam mengatasi persoalan. Udah tahu aja anginnya. Oh ini anginnya kayak gini. Pesawat itu jangan diterbangkan. Begitu. Udah tahu Pak. Terus cuaca ya gini. Orang mengatakan remuk penerbangan. Beliau malah ambil pesawat 300 biji Pak. Lalu ini pesawat pada ambruk. Beliau ambil pesawat 300 biji. Lalu kok gitu? Ini insting lapangan Pak. Jadi hadirin sekalian, kalau lu jadi Korea, insting lapanganmu yang kau asah. Kalau Diko pengen jadi seperti beliau-beliau ini, pikiranmu yang kamu asah. Jadi gimana Pak Pacul? Ikut nanti, ya MPR akan memfasilitasi tentang diskusi perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi ada syaratnya. Yang ikut diskusi adalah mereka yang sudah hafal sejarah perubahan konstitusi dari 45. Kalau enggak baca itu dulu, jangan ikut. Nanti kau paling jadi pendengar tok. Susah. Jadi kalau ikut aktif, adik-adik sekalian silahkan. Nanti kita buka untuk itu. Biar para orang tua itu juga punya pekerjaan. Nah ini Korea, pikiran Korea memberi pekerjaan para orang-orang tua yang suka mikir tapi pikirannya bagus. Tetapi susah, Pak Jimmy Asidiki minta pertolongan ketua partai ditolong di akun perubahan gini, lagi mboten sakit. Yang bisa menyelesaikan siapa? Korea. Nah, mentalitas Korea akan bisa menyelesaikan. Begitu Pak. Oh iya. Korsel beliau. Duta besar Korea benar. Duta besar Korsel. Iya Pak. Jadi begitu. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini bisa aja gedok Palu. Tapi kalau lapangan izin pekerjaan Korea ini Pak.
Selesaikan di lapangan Pak Rudi. Selesai Pak. Selesai Pak Rudi. Saya pastikan dia jarang ngomong. Tetapi semua orang PKB sebagian besar hutang sama BRI. Bang Rusdi Kirana Indonesia. Orang kaya kita mau ngomong apa? Nah, ini Korea, hadirin sekalian. Jadi kalau Diko sekalian jurusan hukum, jurusan Visipol, bacalah semua perubahan baik-baik, nanti MPR atas izin para pimpinan yang lain, tentu atas izin Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian atas izin Pak Rusdi Kirana, kemudian atas izin Pak Musani tentu saja, dan lain-lain, kita adakan diskusi itu. Cocok ya? Cocok menuju perubahan. Itu lapis 1. Lapis 2 nanti ada lagi. Lapis 2 ini orang-orang yang memang jagoan tetapi nggak boleh ngomong. Nanti kita adakan. Sopo kui kita rahasiakan. Korea suka seolah-olah ada misteri. Seada misteri itu membuat sesuatu menarik. Betul nggak? Cocok? Jadi kalau kalian Korea, buatlah sesuatu jangan gamblang. Beri misteri dikit. Itu saya kira saya tidak akan membuat kesimpulan aneh-aneh. Kesimpulannya sebagai pimpinan MPR, saya pastikan untuk menuju ke perubahan, diskusi supaya mentereng ini enggak setuju amandemen. Tapi orang akan mentereng pakai kata-kata asing amandemen, Pak. Kalau perubahan tiap hari kita baca, Pak. Tapi kalau amandemen, wah mantap. Wah ya wah banget itu, Pak. Lah iya, tapi ini biar lebih hebat, karena kan Korea itu yang penting kan kehebatannya itu, Pak. Bukan kebenaran, Pak. Hebat. Gitu loh. Kalau kebenaran nggak penting tugas jenengan, tapi harus terlihat hebat, maka pembicaraan kita nanti dari MPR akan mengadakan diskusi rutin untuk perubahan amandemen. Cocok ya? 2 lapis yang kita umumkan. Lapis pertama bagi generasi muda yang kepingin belajar dengan baik, syaratnya nanti ditulis adalah sudah belajar Undang-Undang Dasar 45 dari terbentuk sampai berubah, paham dialektikanya. Bahasa dulu MDH-nya clear. Gitu. Kemudian yang kedua nanti ada lapis lagi yang lain. Begitu sehingga kita menjadi pinter-pinter, clear mana yang mau dirubah, mau kita diskusikan juga. Dengan demikian kita, kata beliau ini, meaningful participation. Wah, opo neh Korea meaningful participation, ya opo. Ini enggak jelas itu. Saya kira demikian penutup dari saya, omongan saya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya pastikan Diko semua adalah orang-orang sibuk, termasuk adik-adik mahasiswa mau duduk mendengarkan asli ini, jadi wis males juga itu. Ya itu, tetapi hari ini terima kasih ya hadirin sekalian, kau mendapat pelajaran yang baik pada hari ini. Yang tetap ingin belajar konstitusi, majulah. Nanti kita umumkan secara resmi di mana diskusinya, caranya seperti apa. Oke? Clear? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nggak pakai merdeka terakhir, Pak.